Kita puji dulu Tuhan. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Biarlah kita terus bersukacita apapun yang harus kita lihat, yang kita dengar, apapun kita tetap harus bersukacita. Amin. Ya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhan, ya bayuan saya. Oh, lamanya tak ada balas cintanya selama-lamanya. Pujilah Tuhan, ya bayuan saya. Oh, pujilah Tuhan selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Ya, sama-sama lagi. Yes. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhan, ya baik buat saya. Oh, pujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi ya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhan, ya bayuan saya. Oh, pujilah Tuhan selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, benar ya. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan Yesus ya, yang begitu besar, yang begitu setia. Kita hanya bisa memuji, meninggikan. Karena dengan apa selain kita memuji, meninggikan Dia dengan segenap hati, Bapak Ibu ya. Ya, saat ini biarkanlah Roh Kudus terus bekerja atas kami semua. Bapak, kami percaya Kau yang ambil alih, sehingga sungguh kami semua ya Bapak terus tenggelamkan dengan tuntunan daripada kuasa Roh. Kami mau Bapak di dalam Zoom ini Bapak, tubuh Kristus ilahi, bukan seperti biasa-biasa, tapi luar biasa Kau akan nyatakan rahasia-rahasia yang tersembunyi Kau singkapkan Bapak, agar setiap kami semua dibaharui dengan pengertian daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk semua kebaikan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya atas kami. Biar Roh Kudus terus bekerja atas kami. Biarkan Roh Kudus terus bekerja atas kami. Tenggelamkan terus suara basikin arabata karabasikin arabata karabasikin arabata. Berjalan ya Roh Kudus, berkatalah lebih urapan lawatan Kaulah yang penuh, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, amin, ya Roh Kudus, berkatalah lebih urapan
lawatanku, Kaulah yang penuh, Kau terutama di hidupku. Mari Bapak Ibu, biar dia lebih utama dalam kehidupan kita. Berjalan, ya Roh Kudus, berkatalah lebih urapan lawatan, Kaulah yang perlu, Kau terutama di hidupku. Berjalan, ya Roh, berkatalah lebih urapan lawatan, Kaulah yang perlu, Kau terutama diriku. Jangan, ya Roh, berkatalah lebih urapan lawatan, Kaulah yang perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Rabbi, bekerjalah atas kami, Rabi kembali, Ya Rabbi, kurangkanlah, bekerjakan atas kami lagi, Ya Rabbi, bekerjalah bawa tuntun kami lebih dalam sama dalam, Ya Rabbi, Ya Rabbi, kekasih jiwa kami, haleluya, berkuasa, haleluya, kau serah, ya rasakan, rasakan namanya, dia berjalan lebih lagi, tenggelamkan kami dalam dekat Bapa. Haleluya, Kaulah jadikan hidup kami lebih indah, bekerjalah ya Roh, berkatalah dapat lawatan, Kaulah yang perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah kami, ya Roh, berkatalah
Kau layak berdiri, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Jiwa kau haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku dan penuhilah agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwa Tuhan akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku dan penuhilah agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasih, hanyalah Kau. Amin. Nama-Mu kan puji di hatiku. Oh, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Oh Yesus, kekasih, hanyalah Kau. Nama-Mu kan puji di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Mau setia selamanya. Mari Bapak Ibu ungkapkan dengan nyanyian ini. Jiwa Tuhan akan kasih-Mu, jiwa rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku dan penuhilah agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasih, hanyalah Kau. Amin. Nama-Mu kan puji di hatiku.
seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasih hanyalah Kau, namamu kan ku tulis di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Kau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasih hanyalah Kau, namamu kan ku ukir di hatiku. Oh, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia, oh Yesus, kekasih hanyalah Kau, namamu kan ku ukir di hatiku. Oh, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Mau setia, setia selamanya. Ku setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Dahsyat Bapa, baik Kau menolong kami. Kau dahsyat, haleluya, haleluya, Yesus, kekasihku hanyalah Kau, namamu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Mau setia, setia, mau setia, setia selamanya. Mau setia, setia selamanya. Ya, saya kembalikan kepada Bu Elia. Oke.
Ya, terima kasih ya buat Ibu Maria atas pujian penyembahannya. Ya, selamat malam Pak Leo. Silakan Pak Leo. Selamat Nardo, malam. selamat malam. Silakan. Di Tuhan. Ini langsung atau gimana, Ibu? Ya, langsung Pak sampaikan Langsung firman ya. tadi Mari kita pujian berdoa sudah. terlebih dahulu. Kita berdoa Oke. terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bisa memuji, membesarkan namamu, mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, apapun yang disampaikan, tidak kembali sia-sia. Menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Baik, mungkin nanti saya minta tolong dari hostnya untuk bisa kasih saya akses untuk share saya punya PowerPoint ya, karena saya ada PowerPoint ini, ada PowerPoint yang saya mau bagikan kepada Anda untuk Anda bisa Waduh, ikuti. saya nggak bisa Pak untuk dibagikannya Pak. Hah? Di, dijadikan aja Pak Leonardo jadi host, Bu. Ya, Dijadikan dijadikan Pak jadi Leonardo host. jadi host. Gimana caranya ya? Itu yang di bawah ada partisipan, diklik partisipan, baru nama Pak Leonardo, kanan atas Hmm, ada titik tiga, jadikan co-host atau host. Sebentar ya. Iya. Partisipan ada 16, baru diklik, baru ada timbul nama Pak Oh Leonardo. ya, oke sebentar ya. Ya, Ya, Pak Leonardo baru diklik Pak Leonardo ada titik tiga kanan atas, baru nggak ada ya jadi karena atas ya. Enggak di sejajar dengan Pak Leonardo ada titik tiga, Bu. Ada udah dipijit, tapi yang mana yang ini ya? Ya, tuh, lihat ke Ini bawah just jadikan co-host. host ya sebentar. Cek Co-host juga bisa, host juga bisa. mana ya? Hmm, Host ini itu ya. ya dijadikan co-host. Ini bukan. Tunggu. Sudah belum? Belum, Hmm, Belum ya? belum, Bu. belum. Oh, Di, oh. diklik nama Pak Leonardo, baru ada titik tiga, baru kok di dalam kotak, baru diklik titik tiganya itu ada Ini kan jadikan co-host. namanya diklik kan? Ya, namanya diklik. Baru samping kanannya ada titik tiga. Iya, ini tapi udah di titik tapi nggak keluar ya. Nah ini udah nih kan? Ya, ada pilihannya scroll ke bawah, Ya, jadikan co-host. pilihannya mana ini? Make host kan? Make Ya, the make host. host. Oke. Nah, make co-host lah, Ya make udah. co-host. Yes ya. Ya, yes. Nah, oke Pak, udah Pak. Oke, oke. Ya, oke Oke bisa. ya. Maaf Pak, nih saya lagi gatek Pak. Pak Leo, mohon maaf ya Pak. Oke, nggak Silakan apa-apa, nggak Pak. apa-apa. Baik, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang fokus kepada Tuhan. Ya. Dalam hidup ini banyak kali kegagalan kita atau keberhasilan seseorang tidak melulu ditentukan oleh keterampilan belaka, tetapi seringkali terjadi karena fokus. Seringkali juga kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berpuasa mungkin, tetapi persoalannya fokus kita salah. Ketika fokus kita salah, maka di tengah perjalanan kita bisa menjadi gagal. Ya, oleh karena itu kenapa fokus itu sangat-sangat penting sekali. Karena apapun yang Anda fokuskan pasti akan berkembang. Saya akan share ya. Mari kita akan lihat sebentar. Kita akan lihat fokus kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan perhatikan beberapa hal yang Anda mau perlu perhatikan. Yang pertama, apa yang difokuskan pasti akan berkembang dan akan menentukan hasil akhir. Maksudnya apa? Nanti saya akan coba menjelaskan kepada saudara begini. Kalau Anda memfokuskan kelebihan seseorang, Anda akan menemukan kelebihan orang itu. Pasti, karena Anda mencari kelebihannya. Sehingga yang Anda lihat kelebihan-kelebihan orang ini. Tapi sebaliknya ketika Anda melihat kekurangannya atau mencari kekurangannya, memfokuskan kelemahannya, pasti Anda akan ketemu juga. Sama halnya ketika Anda dan saya mencari kelemahan sendiri,
kelemahan itu akan makin muncul, makin kelihatan. Kalau kita fokus kepada mencari kepada kelebihan kita, juga demikian akan muncul kelebihan kita. Jadi hal fokus ini sangat penting. Misalnya kalau kita fokuskan kepada satu pekerjaan, satu bisnis, satu pelayanan, kita fokus pasti berkembang. Tapi kalau kita nggak fokus, terlalu banyak yang kita mau kerjakan, ya rata-rata tidak akan berkembang dengan baik. Makanya kenapa fokus itu sangat menentukan. Orang bisa berkembang, maju, atau enggak. Berhasil atau enggak, tergantung fokusnya. Ambil contoh, kalau Anda misalnya ada orang yang lagi mau beli mobil nih ya, mobil merek tertentu, dan jenis tertentu, warna tertentu, merek tertentu, jenis tertentu, dan warnanya tertentu. Itu yang Anda mau fokuskan, Anda mau beli mobil itu. Sudah ditetapkan di hati. Nah, nggak lama, tiba-tiba sebelum mobil itu Anda beli, nanti tiba-tiba di jalan Anda akan ketemu mobil merek tertentu itu, jenis tertentu itu, warna tertentu itu yang Anda mau beli itu berseliweran di jalan. Lalu Anda akan berkata gini, kok mobil yang saya mau beli banyak yang kayak gitu ya? Gitu. Sebenarnya mobil yang seperti itu sudah sering lewat. Cuma kita nggak memperhatikan. Kenapa? Karena emang kita nggak mau beli. Sehingga lewat begitu aja kita nggak perhatikan. Tapi karena kita sudah mau beli, sehingga setiap lewat di depan mata kita perhatikan gitu. Nah, itu penting banget namanya fokus. Gitu. Suami istri juga sama. Ketika suami selalu mencari kelemahan si istri, pasti ketemu. Dan selalu kelihatan gitu. Karena memang yang dia cari kelemahannya. Sebaliknya kalau dia melihat kelebihannya, mencari kelebihannya, memfokuskan kelebihannya, dia juga akan menemukan kelebihannya. Oleh karena itu, fokus itu nggak boleh dianggap enteng. Apa yang Anda fokuskan? Siapa yang Anda fokuskan? Kemana Anda fokuskan? Itu akan menentukan. Gitu. Jadi itu sebabnya pencarian kita juga harus fokus. Kan gitu. Makanya kalau ada orang yang hilang, misalnya di hutan, itu fokus tuh carinya tuh. Mesti daerah mana, nggak sembarangan nyari gitu. Baru bisa ketemu. Makanya kenapa fokus itu penting. Sebenarnya fokus itu apa sih? Fokus itu artinya nggak mendua hati. Kita tidak bimbang. Orang yang bimbang kata Alkitab tidak mendapatkan apapun. Karena dia akan seperti gelombang laut yang ditiup angin kian kemari. Dia mendua hatinya, dia tidak akan tenang. Orang yang fokus itu tidak pernah bingung, nggak mendua hati. Dia fokus. Saya ingat waktu saya kuliah, saya mau kuliah dari SMA. Tentu ini waktunya sudah lama sekali. Saya mau mengambil kuliah ekonomi, tapi saya juga mau mengambil kuliah sipil, teknik sipil. Karena SMA saya SMA IPA ya. Nah, karena dua ini saya bingung belajarnya, saudara. Sedangkan saya mau tes, saya punya teknik sipil di Parahyangan, saya mau tes ekonomi saya di Jakarta gitu. Jadi bingung kan? Karena kita nggak fokus. Makanya ketika saya fokus, saya belajar cuma satu aja. Gitu. Jadi ini penting, tidak mendua hati. Fokus juga artinya memusatkan perhatian, tenaga, pikiran, doa kita, dana kita, itu kepada satu hal. Kepada satu sasaran. Jadi karena satu sasaran, semua tenaga kita, perhatian kita, uang kita, semua kita fokus ke sana. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang terbuang tenaga, waktu dan sebagainya. Banyak orang gagal oleh karena dia tidak pernah fokus. Makanya ketika saudara kita semua tahu kelebihan kita, talenta kita, karunia kita, kalau kita tahu, kita fokus, berkembang tuh. Tapi kalau kita ini mau, itu mau, saya memperhatikan banyak orang seperti itu. Dan akhirnya dia bukan berhasil, malah dia gagal. Nah, oleh karena itu, saya mau mengajak, mari kita melihat firman Tuhan berkata apa. Ada satu firman Tuhan yang perlu Anda perhatikan nanti. Kita akan melihat, ya ini tadi saya sebutkan. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan. Hendaklah ia memintanya dalam hal ini hikmat, karena kalau orang yang kekurangan hikmat, kata Yakobus, minta. Nah, mintanya harus dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, katanya, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang mendua hati,
nggak bakal dapat apa-apa. Karena iman itu fokus. Iman itu fokus. Fokusnya ke siapa? Ke Tuhan. Gitu. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi orang yang mendua hati, Bapak Ibu. Karena bicara soal fokus, fokus kita juga harus benar kepada siapa. Fokus kita kepada dunia, kepada teman, kepada pendeta, atau kepada Tuhan nih. Ini penting. Fokus kita kemana? Nah, saudara, ada banyak orang fokus kepada janji Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kita tidak bisa fokus kepada janji Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan yang memberi janji. Bukan kepada janjinya. Kita harus fokus kepada Tuhan yang memberi janji. Kita harus fokus kepada Tuhan yang menggenapi janjinya. Bukan kepada janjinya. Nah, banyak orang fokus ke janjinya. Tidak fokus kepada Tuhan yang memberikan janjinya. Kita harus fokus kepada orangnya loh, pribadinya. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak pernah berubah, kan begitu. Dia itu sanggup menggenapi janji. Jadi kita harus melihat Tuhannya. Makanya fokusnya tuh ke siapa. Di dalam cerita Alkitab, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ketika Adam ditanya Tuhan, di mana kamu Adam? Waktu Adam berbuat dosa, dia menutupi dirinya dengan daun pohon ara, dia bersembunyi kan, gitu kan? Waktu Tuhan tanya, di mana kamu Adam? Adam bilang, aku bersembunyi karena aku takut. Kenapa dia takut? Karena dia bilang, sebab aku ini telanjang. Nah, saudara, ketika dia bilang dia telanjang, Tuhan tanya, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kan gitu kan, ada ayatnya kan. Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Kata siapa yang memberitahu, artinya ada sumber lain yang kamu dengar selain aku kalau begitu di Taman Eden ini. Berarti kamu nggak fokus kepada perintahku. Kamu nggak fokus kepada suaraku. Kamu fokus ke yang lain. Makanya ketika kamu mendengar ada omongan yang lain, Tuhan berkata siapa yang kasih tahu kamu? Di situ kita harus diingatkan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kenapa kita bisa gagal? Karena waktu kita di gereja, waktu di Zoom meeting begini, kita dengar Tuhan bicara. Kita dengar firman disampaikan. Tapi setelah hidup sehari-hari, kita mulai dengar suara lain. Di sosial media, teman kita, pikiran kita sendiri bahkan, kita mulai dengar. Sehingga pada akhirnya kita jadi bimbang. Kita tidak lagi fokus kepada kebenaran firman yang kita dengar dan kita percayai. Itu yang terjadi kepada setan, saudara, yang mencoba mengganggu Hawa. Dan pada akhirnya Hawa dan Adam berdosa. Kan begitu. Nah, hal yang sama, apa yang terjadi, saudara, dengan Elia ketika dia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Dia begitu luar biasa, fokus kepada Tuhan, sampai dia berani tantang 450 nabi-nabi Baal. Siapa yang bisa turunkan api, itu Tuhan. Dan ternyata 450 nabi-nabi Baal nggak bisa turunkan api. Elia bisa turunkan api. Kenapa? Karena dia fokus ke Tuhan. Dia tidak takut loh ngadepin 450 nabi-nabi Baal. Bahkan kemudian dia bunuh 450 nabi Baal. Tapi apa yang terjadi setelah KKR yang hebat itu? Apa yang terjadi? Dia mendengarkan Isabel bilang, besok dalam waktu segini nyawamu juga akan hilang seperti nabi itu. Tiba-tiba dia dengar, membuat dia lemah, dan dia mau mati. Dia lari, dia kabur, masuk ke goa, dia kepengen mati. Kok bisa ya? Baru KKR hebat begitu bisa ngalamin seperti itu. Karena fokusnya nggak konsisten. Kita kadang-kadang nggak fokusnya konsisten. Fokus itu harus konsisten, saudara. Fokusnya ke siapa? Ya ke Tuhan, saudara. Ini penting banget. Saya mau ceritakan sama saudara beberapa kisah-kisah di Alkitab yang tidak fokus dan yang fokus. Petrus, waktu mereka menghadapi gelombang besar, Yesus jalan di atas air, mereka pikir itu hantu kan? Bukannya Tuhan kan? Itu hantu katanya. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Lalu Tuhan berkata begini sama mereka, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus bilang, kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air.
Tuhan bilang mari. Dan karena Petrus fokus ke Tuhan, waktu dia dalam perahu itu, dia dengar Tuhan ngomong mari, dia fokus, dia keluar dari perahu, dia jalan di atas air. Betul nggak begitu, saudara? Dia nggak tenggelam. Dia nggak tenggelam. Dalam cerita itu, dia nggak tenggelam. Tapi dalam cerita yang sama, dalam hanya beberapa menit kemudian mungkin, tiba-tiba dia merasakan tiupan angin yang besar. Fokusnya berubah. Dari Tuhan ke angin. Ke gelombang. Apa yang terjadi? Tenggelam dia. Betul? Cerita yang sama, hanya beda beberapa menit. Yang pertama dia begitu perkasa jalan di atas air, karena fokus ke Tuhan. Gelombang tidak menenggelamkan dia. Tapi karena geser fokusnya kepada gelombang, dia tenggelam. Tuhan angkat dia buru-buru. Banyak orang Kristen nggak ngalamin mujizat, nggak ngalamin breakthrough dalam hidupnya secara konsisten. Kenapa? Karena seperti Petrus. Entar fokus, entar enggak. Entar fokus, entar enggak. Ini yang jadi masalah, saudara. Sehingga apa yang terjadi, kita mulai melihat keadaan kita seperti yoyo. Iman kita dipermainkan oleh karena kita sendiri tidak fokus. Makanya kenapa saudara perlu fokus kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya? Ada 5.000 orang ikutin dia. Tuhan bilang sama muridnya, kasih mereka makan. Betul nggak? Pernah baca ya? Tentang 5 roti 2 ikan. Kasih mereka makan. Murid-murid bilang apa? Ini uang 300 dinar pun, 200 dinar pun tidak cukup nih. 200 dinar. Kasih makan mereka. Nah, pertanyaan saya. Kira-kira murid-murid selama ikut Yesus sudah lihat mujizat belum? Pasti sudah. Sering? Pasti sering. Pasti sering, pasti sudah lihat mujizat. Tapi herannya, ketika Tuhan bilang, kasih mereka makan, mereka tidak fokusnya kepada Yesus, tapi fokusnya ke duit. 200 dinar. Mana bisa kasih makan orang banyak ini? Perhatikan, mereka melihat uang jadi jawaban, bukan Yesus jadi jawaban. Seringkali kita pun seperti itu. Kita di gereja percaya sama Tuhan, tapi begitu kita keluar dari gereja dalam keseharian, kita lebih percaya duit daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya, kita tidak ngalamin terobosan dan mujizat. Nah, saudara, ini penting. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka punya mindset, cara berpikir uang yang mencukupi mereka, lalu mereka ketemu seorang anak bawa 5 roti 2 ikan. Ini adalah makanan buat anak-anak. Porsi kecil. Lalu mereka, ada muridnya bilang, kami temu nih 5 roti 2 ikan. Tapi apa artinya? Tuh. Mereka masih bilang, apa artinya? Ini mana bisa sih kasih makan orang sebanyak ini? Kenapa? Fokusnya pada kekurangan. Fokusnya pada ketidakmampuan. Fokusnya pada keterbatasan. Bukannya kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, bawa sini deh. Gitu. Waktu dibawa, diucapkan syukur kepada Bapa, dipecah-pecahkan roti itu 5.000 orang makan kenyang. Ada sisa 12 baku. Nah, ada banyak kali tanpa disadari, saudara. Kita yang katanya percaya nih sama Tuhan. Realitasnya sebenarnya kita ragu. Bahkan saya sering berkata, tidak sedikit orang Kristen tidak percaya apa yang dia percayai. Apa yang dia bilang dia percaya, tapi realitasnya sebenarnya nggak percaya tuh. Saya percaya Tuhan menyediakan saya. Tapi setelah sehari-hari, dia tidak lihat Tuhan menyediakan. Tapi dia cari jalan sendiri untuk menyediakan kebutuhannya. Jadi dia tidak percaya apa yang dia percaya sebenarnya. Nah, orang yang kayak begini, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan pernah melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Mereka nggak alami karya Tuhan dalam hidup. Cerita lagi, saudara, supaya saudara bisa lihat. Ketika Musa mimpin bangsa Israel, ini penting banget, saudara. Ketika Anda melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Saat mereka dipimpin bangsa Israel, kan kita tahu ceritanya. Mereka dikejar oleh musuh, orang Firaun, orang Mesir. Tapi di depan mereka Laut Kolsom. Mereka kejepit di tengah.
Bangsa Israel teriak-teriak nggak? Ayo. Teriak-teriak. Mereka teriak-teriak karena mereka lihat kondisinya menakutkan. Nah sekarang ini kalau saya mau bawa ke dalam kondisi sekarang, perang, situasi yang ada Iran-Israel. Dan perang yang lainnya ini yang sekarang yang mungkin muncul membuat kita bisa fokus ke situ bukan ke Tuhan. Nah, bangsa Israel melihat keadaan kereta yang bersuara menakutkan begitu mengejar mereka. Mereka berteriak-teriak sama Musa. Lalu Musa bilang apa? Jangan takut. Lihat keselamatan dari Tuhan hari ini. Pertanyaan saya, emang dia udah tahu keselamatan dari Tuhan kayak apa? Belum tahu, saudara. Tapi Musa punya pengalaman sama Tuhan, masalahnya gitu. Dia sudah lihat bagaimana waktu dia di Mesir, ditolong Tuhan. 10 tulah, Tuhan tolong dia. Dan Tuhan bikin mujizat dahsyat. Bagaimana satu demi satu Tuhan menyatakan kuasanya. Bahkan sebelum dia pergi ke Mesir, diutus, tongkat jadi ular, ular balik jadi tongkat, tangannya jadi kusta, kusta sembuh lagi. Dia lihat tuh Tuhan. Atas dasar itulah, di tengah situasi yang gejolaknya berat, ingat loh, Musa sendirian loh. Sebagai pemimpin sendirian ngadepin jutaan orang teriak sama mereka. Sama dia. Dengan teriak, kamu mau bunuh kami ya di sini. Gitu. Itu bisa menakutkan Musa. Tapi Musa bilang, lihat keselamatan yang dari Tuhan hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat, tidak akan kamu lihat lagi selamanya. Dari mana dia tahu? Karena dia tahu ada Tuhan. Dia fokus ke Tuhan, bukan kepada musuh. Dan apa yang terjadi? Laut Kosong terbelah. Bangsa Israel melewati Laut Kosong, musuh mati di dalam laut ketutup. Kan begitu ceritanya. Jadi hari ini saya hanya ingatkan sama saudara. Anda mau fokus kemana? Lihat Ayub, lihat istrinya. Selama kondisi ekonomi baik-baik saja, Ayub dan istrinya baik-baik saja. Betul? Ya, kalau saya umpamakan mungkin suami istri datang tetap ke gereja kalau zaman sekarang ya, karena keadaan baik-baik aja. Sampai anak mati, ternak mati, lalu Ayub kena penyakit. Istrinya bilang, kamu masih mau nyembah Tuhan kayak gini? Kutuki Tuhan. Kok bisa dia ngomong begitu? Omongan saudara, omongan saya, reaksi saudara, reaksi saya, menggambarkan fokus kita kemana? Saya ulangi, omongan saya, reaksi saya, omongan saudara, reaksi saudara, akan menentukan fokus Anda tuh sebenarnya lagi kemana. Kalau kita ngeluh, kita komplain, fokusnya pasti pada masalah. Kalau kita bersyukur, kita tahu fokusnya ke Tuhan. Nah, istrinya Ayub, dia komplain, dia nggak marah, dia bilang, Tuhanmu, kutuki Tuhanmu. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia fokus kepada kenyataan, realitas, anak mati, ternak mati. Jadi bangkrut gitu loh. Tapi apa kata Ayub? Kamu ngomong kayak perempuan gila. Kamu cuma mau terima yang baik dari Tuhan. Yang buruk dari Tuhan, kamu nggak mau terima. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Datang telanjang, pulang telanjang. Terpujilah Tuhan. Artinya, di tengah situasi yang berat, fokusnya Ayub bukan di masalah, tapi di Tuhan. Di tengah persoalan yang berat. Bukankah Anda kalau saya tanya, God is good, Anda akan jawab apa? All the time. All the time, God is good. Tuhan baik dalam segala sesuatu. Coba saya mau ajak saudara melihat di slide saya berikut ini. Anda bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaanmu. Jadi kalau keadaanmu baik, keadaan saya baik, kita bisa bilang Tuhan baik. Tapi kalau keadaan kita buruk, keadaan kita jelek, kita bilang mana Tuhan? Katanya baik. Kenyataannya kok begini keadaan saya? Nah, itu artinya kita menilai Tuhan dasarnya keadaan kita, baik atau tidaknya. Atau sebaliknya, Anda bisa menilai keadaan saudara berdasarkan perspektif Tuhan karena Anda fokus ke Tuhan. Maksudnya kayak apa? Ayub melihat keadaannya dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan, karena dia fokus sama Tuhan.
Makanya dia selalu lihat keadaan kayak apapun Tuhan itu baik. Jadi hari ini saudara, tanpa sadar seringkali saudara, kita nggak bisa kenal Tuhan karena fokus kita salah. So malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apa fokus saudara? Suatu hari saudara, bagaimana Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan mau punya anak, nggak bisa punya anak. Sekian tahun, usia udah mau 100. Nah, di tendanya, di depan tendanya, dia sedang merenung. Tuhan berkata, jangan takut Abraham, aku ulah Tuhanmu, perisaimu, upahmu besar. Abraham bertanya, mana anak yang kamu janjikan? Fokusnya kenapa dia bisa ngomong begitu sama Tuhan? Karena dia ada di dalam tenda. Fokusnya di dalam tendanya, di kemahnya, itu ada dia, Abraham. Ada istrinya yang sudah menopause, dan ada hambanya atau bujangnya, Eliezer. Ada 3. So, dia fokusnya muter-muter di situ aja. Nggak di mana-mana, itu aja. Eliezer, Sarah yang mandul, terus yang belum punya anak, yang rahimnya sudah tertutup, sudah menopause, dirinya yang sudah tua. Dia putar-putar di situ aja. Yang dia fokus. Jadi apa yang dia fokus? Kemustahilan. Nggak mungkin saya bisa punya anak. Istri sudah menopause, saya sudah tua. So, satu-satunya yang bisa mewarisi dia cuma Eliezer. Maka dia bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau tidak beri anak kepadaku. Maka nanti warisanku jatuhnya ke Eliezer. Tahu jawaban Tuhan apa? Enggak, bukan Eliezer, tapi dari kamu. Maka Tuhan tahu cara pandangnya Abraham mesti dirubah. Fokusnya mesti dirubah. Maka Tuhan bilang, Anda nanti bisa baca di Kejadian 18 ayat 1 sampai 6. Anda baca ya. Kejadian 18 ayat 1 sampai 6. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kamu keluar dari kemah. Lihat bintang di atas. Hitung bintang di langit kalau kamu bisa hitung. Pernah baca ayat itu kan? Pernah tahu cerita itu kan? Lihat di atas, coba hitung. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan perhitungan itu sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena sekarang fokusnya dari yang mustahil di kemahnya, beralih fokusnya ke Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di situ dia percaya. Makanya fokus Anda dan saya dari waktu ke waktu mesti diselaraskan. Tahukah saudara, kalau Anda melihat mau foto saja, itu perlu fokus. Kalau fokusnya blur, hasil fotonya jelek. Betul nggak gitu? Sama, kita mau lihat sesuatu pun mesti fokus. Kalau pakai binocular gitu, yang pakai kekeran 2, ini mesti fokus baru kelihatannya jelas. Gitu loh. Nah jadi, pertanyaan saya sekarang adalah fokus saudara, fokus saya di mana? Anda tahu cerita Gideon nggak? Bagaimana Gideon disembunyikan sama ayahnya di tempat pemerahan anggur? Dia tidak berani melawan orang Midian karena fokusnya adalah apa? Orang Midian terlalu besar, tentaranya terlalu gagah perkasa. Siapalah kamu? Nggak bisa. Makanya dia nggak berani melawan. Sampai malaikat Tuhan bilang sama dia, ketemu sama dia di dalam tempat pemerahan anggur itu. Engkau pahlawan gagah perkasa. Ketika dia mulai fokus ke Tuhan, dia keluar dari guanya, dia memenangkan pertempuran hanya dengan 300 tentara. Apa yang membuat Goliat, Saul takut sama Goliat? Karena fokusnya ke Goliatnya. Waduh, raksasa. Siapa yang bisa lawan satu lagi sama dia? Tapi kenapa Daud bisa mengalahkan? Padahal Daud nggak punya tentara. Ayo. Karena Daud bukan fokus ke Goliatnya, tapi fokus ke Tuhan yang menolong dia dari cakar beruang, yang menolong dia dari cakar singa, sehingga dia tahu Tuhan pasti nolong aku dari orang ini, gitu. Makanya fokus itu penting. Jadi Anda dan saya perlu jaga fokus ini jangan kebawa kemana-mana. Nah, salah satu strategi setan adalah menciptakan suasana, keadaan, situasi, persoalan hidup membuat saudara bergeser fokusnya. Karena sekali Anda
nggak ada iman karena mendua hati dan bimbang. Di situ awal kekalahan saudara dan saya. Setan tahu kalau orang Kristen punya iman karena fokus sama Tuhan, dia pasti kalah. Jadi rancangan-rancangan dia adalah membuat situasi saudara, keadaan saudara, hidup saudara dalam keadaan tidak berdaya. Supaya tidak fokus ke Tuhan. Tahukah saudara, ada sebuah kisah nyata ya. Ini kisah nyata ini terjadi. Saya mau cerita nih, tapi ini kejadiannya udah lama. Seorang pria, dia adalah bintang film di Hong Kong, ganteng. Dia menikah dengan seorang wanita, lalu dia tinggal di Singapura. Setelah menikah beberapa waktu, baru ketahuan si suami mengidap penyakit kanker. Dan kankernya di stadium terakhir. Dokter di Singapura sudah angkat tangan. Saudara, yang tadi disebut. situasi ini membuat si istrinya bingung. Begitu. Nah, pada akhirnya, singkat cerita, kondisinya udah makin parah. Dia bilang sama istrinya, boleh nggak pakaikan aku baju yang paling rapi? Pakai jas, pakai dasi. Istrinya tanya mau ngapain? Hari ini hari Minggu kan? Kata dia, iya saya mau ke gereja. Saya mau bersaksi di gereja. Istrinya bilang, kamu mau bersaksi apa? Kan belum sembuh. Biasanya kan kita kalau bersaksi itu kalau udah sembuh. Atau dari bangkrut jadi bagus baru bersaksi. Lah kamu mau sakit, mau bersaksi apa? Dia bilang gini, emang mesti tunggu sembuh dulu bersaksi? Aku mau bersaksi kebaikan Tuhan kok. Di mana dalam situasi aku sakit, kanker ini, Tuhan masih baik membuat aku tidak sakit selama masa-masa kemoterapi. Singkat cerita dia bersaksi di gereja. Bagaimana Tuhan itu baik dalam situasinya. Dia bawa orang fokus ke Tuhan. Saudara mau tahu, satu gereja dilawat Tuhan. Saudara kenapa bisa demikian? Oleh karena ada satu hal, dia fokus ke Tuhan. Nah, hari ini situasi saudara seperti apapun, fokus Anda kemana? Kalau fokus mau ke masalah, pasti komplain, pasti mengeluh, pasti merasa tidak berdaya, putus asa, rasanya berat, rasanya capek, rasanya lelah, rasanya mau berhenti, rasanya nggak mau berdoa, rasanya nggak mau ke gereja. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau Anda fokus terus kepada Tuhan di tengah persoalanmu, Anda akan melihat Tuhan selalu ada di sana. Tuhan selalu menolong saudara. Nah, bagian terakhir sekarang saya mau bagi kepada saudara. Bagaimana supaya saudara bisa tetap fokus. Kok lincah amat sih kamu? Oke. Yang pertama, Bu Susan, tolong Bu Susan, matikan itu moodnya. Bu Susan, tolong matikan. bagaimana agar tetap fokus kepada Tuhan? Yang pertama, tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetap berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya sama saudara. Kenapa saya angkat nomor 1 ini berdoa? Saya mau tanya dulu ya. Ini tanya aja nih. Kalau Anda lagi mau pergi ke restoran, lapar, habis pulang dari gereja, mau makan ke restoran yang baru Anda pergi, Anda belum pernah sebelumnya. Saya mau tanya, Anda panggil mbaknya yang melayani di sana, minta menu atau minta Alkitab? Halo, saya mau nanya, Anda akan minta menu atau minta Alkitab? Pasti minta menu lah kalau kita waras. Betul nggak? Loh saya mau makan, ngapain cari Alkitab? Waras kita. Kenapa? Karena fokus kita lagi mau makan. Jadi nyarinya menu, nggak mungkin Alkitab. Kalau lagi doa kita cari Alkitab. Lagi kok dengerin khotbah pasti lihat Alkitab. Orang lagi lapar pasti lihat menu lah. Nah, hal yang sama. Anda nggak mungkin fokus ke Tuhan kalau nggak berdoa. Karena waktu saudara dan saya berdoa, fokusnya kemana coba? Nggak mungkin ke bakmi. Nggak mungkin ke makanan. Orang kita lagi mau berdoa, di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah tantangan, fokus kita ke Tuhan. Minta agar
Tuhan, tolong kita, kan begitu ya. Jadi fokus kita ke Tuhan. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan Bapak Ibu, orang yang jarang berdoa atau tidak berdoa malah sama sekali dalam hidupnya sebagai orang Kristen, dia tidak mungkin atau sulit sekali untuk bisa fokus sama Tuhan. Karena dia tidak melatih dirinya untuk fokus sama Tuhan lewat doa-doanya. Makanya jangan pernah anggap enteng yang namanya berdoa. Kalau tiap hari kita berdoa secara sungguh-sungguh ke Tuhan, maka sadar nggak, fokus kita tiap hari diselaraskan untuk kepada Tuhan. Sehingga yang kita lihat mujizat, bagaimana Tuhan dahsyat. Yang kita lihat kebesaran Tuhan. Yang kita lihat kasih Tuhan. Yang kita lihat kesetiaan Tuhan. Yang kita lihat kuasa Tuhan. Dan seterusnya. Kenapa? Karena kita fokus ke Dia. Yang pertama, tetap berdoa. Berdoa membuat hati kita, pikiran kita fokus ke Tuhan. Makanya saudara, apapun, mau keadaan baik, mau keadaan sulit, tetap berdoa. Itu 1 Tesalonika 5:17 itu ayatnya pendek loh. Tetaplah berdoa. Kita lihat yang kedua. Mari kita lihat yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua, baca dan renungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak menjalani nasihat orang fasik, tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di antara para pencomooh, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ia merenungkannya siang dan malam. Nah, saudara, Anda perlu pahami betul ini. Kenapa membaca dan merenungkan firman itu penting? Karena ketika kita baca, kita merenungkan itu artinya kita pikirin loh. Tadi Tuhan ngomong begini, apa yang saya mesti lakukan? Maka pikiran saudara, hati saudara sedang dipenuhi oleh firman. Dan Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Jadi kalau kita membaca, merenungkan firman, kita lagi membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh Tuhan. Membuat saudara dan saya, karena kita renungkan dari pagi sampai malam. Merenungkan itu bukan berarti kita di kamar. Enggak. Sambil bekerja, sambil kita ingat kembali apa yang kita baca tadi pagi. Apa yang kita dapat tadi pagi atau tadi siang misalnya. Pikiran kita diselaraskan. Maka fokus kita ke Dia, nanti kita bisa lihat mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Itu yang kedua. Sangat penting. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga yang terakhir. Saya mau bagi sama saudara. Percaya dan taat kepada firman Tuhan. Percaya dan taat pada firman Tuhan. Saudara, Daud pernah takut. Dalam Mazmur 56 ayat 4 dia bilang apa? Di waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi gini, percaya atau enggak sama Tuhan, itu keputusan. Itu ketetapan hati saudara. Mau percaya atau enggak. Ada orang di tengah masalahnya, di tengah situasinya nggak mau percaya. Orang yang nggak percaya sama Tuhan, atau nggak yakin sama Tuhan, nggak mungkin bisa taat. Jadi, saya bisa simpulkan begini selalu. Sebagai seorang hamba Tuhan yang saya perhatikan. Ketidaktaatan seseorang kepada Tuhan. Saya ulangi. Ketidaktaatan seseorang kepada Tuhan sebenarnya adalah tanda ketidakpercayaan dia kepada Tuhan. Saya ulangi. Ketidaktaatan seseorang kepada Tuhan sebenarnya adalah gambaran ketidakpercayaan dia kepada Tuhan. Anda boleh bilang saya percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya, kita taat. Ketidaktaatan adalah gambaran dari ketidakpercayaan sama Tuhan. Sebaliknya, ketaatan adalah gambaran dari kepercayaan kita sama Tuhan. Anda nggak mungkin mau ngikutin omongan orang asing yang Anda nggak pernah kenal. Betul nggak? Karena Anda nggak percaya. Tapi kalau sama istri, suami, ayah, ibu yang kita tahu, kita bisa percaya, kita mau ikuti. Karena kita percaya sama dia. Pertanyaan saya, apakah 3 hal ini kita lakukan? Kita berdoa,
kita baca firman, renungan firman, kita tetap percaya dan taat sama Tuhan. Kalau kita lakukan 3 hal ini secara konsisten, dari waktu ke waktu kita belajar untuk konsisten diselaraskan, saya percaya fokus kita kepada Tuhan. Nah, ketika fokus kita pada Tuhan, gelombang boleh datang, situasi boleh datang, keadaan dunia boleh berubah, tapi kita tetap tenang, kita tetap mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kita fokus kepada Tuhan. Saya kira itu yang saya bisa bagi kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Setiap kebenaran yang dibagikan, biarlah Tuhan membuat kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami tidak kemana-mana, kami tidak melihat ke sana, ke kanan, ke kiri, tapi kami hanya fokus kepada-Mu. Sebagaimana Engkau nasihatkan kepada Joshua, hendaknya dia tetap berani, teguh, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tapi fokus ke Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Memberkati semua yang mengikuti Zoom. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih ya buat Pak Leo. Ya, luar biasa firman-Nya ya, tentang kita fokus kepada Tuhan. Ya, betul sekali. Kita harus fokus kepada Tuhan ya, kepada pribadinya ya. Jangan bercabang ke gereja ya, fokusnya kemana-mana ya. Tapi ini memang mengingatkan, banyak saat ini jemaat datang fokusnya hanya kepada gembalanya ya, bukan kepada Tuhannya ya. Apa sih yang akan didapatkan di gembala ya, bukan apa yang didapatkan dari Tuhan firman-Nya gitu ya. Nah di sini jadi kita memang betul harus fokus kepada Tuhan, fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang terpenting ya, karena Tuhan mencari orang-orang yang tertuju matanya kepada Dia saja. Tadi sudah dijelaskan ya, seperti tadi Nabi Elia, Musa, kemudian Daud ya. Itu kenapa Daud dibilang benci mata Tuhan, karena dia fokus kepada Tuhan semuanya. Nah, di sini ya, di sini katakan tetap yang tadi katakan yang ke-1, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, apapun situasi keadaan tetap kita percaya kepada Tuhan dengan doa, ada kuasa yang tadi katakan Bapak. Kedua dikatakan kita harus baca dan renungkan firman Tuhan, dihayati ya, direnungkan ya. Ini terpenting karena itu akan menjadi rema, betul ya Pak ya. Itu akan menjadi rema, menjadi satu kekuatan sehingga tidak tergoncangkan dengan tipu daya iblis pada zaman akhir ini. Nah ini yang ketiga juga dikatakan percaya dan taat kepada firman. Nah, di sinilah firman kita harus taat dan melakukannya. Nah, di sini saat ini betul pada zaman akhir ini banyak orang imannya tergoncang, Pak. Mulai fokusnya kepada dunia, tergeser imannya ya, matanya mulai kelihatan keadaan, lihat keadaan goncang, bukan datang kepada Tuhan, bukan melekat ya. Jadi ini diteguhkan ya, luar biasa Pak Leo ya, diteguhkan fokus kepada Tuhan saja, jangan fokus keadaan berita, keadaan apapun sehingga kita galau, sehingga iman kita juga hanya nggak karu-karuan, sehingga tidak percaya lagi. Jadi ini betul yang tadi Bapak katakan ya, ketidaktaatan seseorang ya, tanda ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah inilah, bahaya sekali kalau kita nggak percaya akan janjinya. Bahaya sekali kalau kita nggak percaya akan firman-Nya. Bukankah firman itu dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi itu kita harus pegang, kita harus camkan itu, maka lihat ada kekuatan di dalam goncangan dunia ini. Terima kasih Pak Leo, luar biasa firman-Nya ya, komplit sekali, banyak sekali ya. Saya belum sempat dicatat, tapi nanti saya di YouTube saya akan dengar kembali ya firman-Nya tentang fokus ini. Bapak Ibu diberkati, amin ya, luar biasa ya, diberkati. Saya minta nanti untuk Ibu Maria angkat satu pujian ya, nanti doa syafaat saya minta Pak Derikson ya. Silakan Bu Maria angkat satu pujian. Nanti Pak Derikson doa syafaat. Terima kasih Pak Leo ya. Luar biasa firman-Nya. Maaf tadi saya salah tulis juga namanya. Ada kesalahan tulis, bisa juga ini namanya siapa ya? Saya nanya juga tapi belum kejawab, jadi saya pikir kira-kira ini kali namanya.
Leo. Sering Bu, saya dipikir orang Batak Bu, Sianturi, padahal saya Siamsuri. Syamsuri, iya sayanya yang salah tulis Pak. Mohon Nggak maaf Pak. apa-apa. Sering saya kalau di Maklum Pak. Sumatera orang pikir saya orang Batak, nggak taunya Iya Siamsuri, orang dia pikir bilang Sianturi. katanya Bapak orang Batak kayaknya kata saya Chinese bukan Batak kali kata saya. Haleluya. Oke silakan Maria ke satu pujian. Baik, ya. Firman Tuhan yang sangat memberkati ya. Terima kasih hambanya Pak Leo. Kita akan mengucapkan syukur ya. Betapa baiknya Tuhan mengimpartasikan kebenarannya melalui banyak ini. Bila kita saat ini mengucap syukur ya. Karena Tuhan baik. Janganlah dan lihatlah betapa baiknya Janganlah dan lihatlah betapa baiknya dan karyanya di dalam sadar hati yang janganlah dan lihatlah betapa baiknya janganlah dan lihatlah betapa baiknya dan karyanya di dalam sadar akan jemaah dan hati yang dan hati yang kembalikan. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Kami kembali bersyukur kepadamu, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sudah diberkati melalui firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Leonardo Tuhan. Kami kembali dikoreksi Tuhan, sungguh Bapa kami manusia yang lemah, hamba-Mu dan jemaat-Mu Tuhan. Yang kami rasakan Tuhan dalam hidup ini, Bapa, seringkali kami Tuhan terjerat oleh strategi setan Tuhan agar kami tidak fokus kepada Yesus Tuhan kami, kepada Engkau Allah yang selalu melakukan lebih daripada yang kami doakan dan kami pikirkan Tuhan. Tapi seringkali kami fokus kepada hal yang mustahil Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kelemahan kami, dan kami percaya Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk mengingatkan kami akan Engkau Yesus yang telah memberikan janji kepada kami Tuhan, bukan fokus kepada janji-janji Tuhan, tetapi fokus kepada Yesus yang sudah menyatakan kuasa-Mu, bahkan menebus kami dari dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, bahkan Engkau yang rela berkorban untuk mengampuni kami dan menyelamatkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Bapak Pendeta Leo Tuhan dalam pelayanan yang Engkau pakai secara luar biasa lagi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun Engkau hamba-Mu melayani, Engkau pakai Tuhan untuk memenangkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan, untuk semakin percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah Engkau, semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan semuanya dapat fokus Tuhan untuk Bapa percaya kepada Engkau Tuhan dalam setiap pergumulan masalah-masalah yang dilayani oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Leo Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Eli Esther Tuhan,
yang mengkoordinir tubuh Kristus ilahi ini Tuhan. Biarlah tubuh Kristus ilahi ini yang selalu diadakan dalam setiap Kamis sekali seminggu Tuhan, menjadi wadah bagi kami untuk sharing firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani, bahkan juga Tuhan semua jemaatmu yang mengikuti ibadah tubuh Kristus ilahi ini Tuhan. Terutama hambamu, Ibu Elia Esther bersama dengan suami dan anak, menantu, Engkau memberkati Tuhan, dan juga memberkati pelayanan hambamu dimanapun Engkau percayakan hambamu melayani ke Tuhan juga, sehingga hambamu dapat juga memenangkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga berdoa, kami sudah dibawa untuk memuji dan menyembah Tuhan oleh Ibu Maria Tuhan. Kiranya Engkau pakai Ibu Maria untuk tetap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena dimanapun kami memuji dan menyembah Engkau bersatu di dalam nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah kami, memberkati Tuhan Ibu Maria dalam pelayanannya, keluarganya, bahkan juga Tuhan segala persoalan yang dihadapinya. Engkau Allah yang menolong dia tetap fokus kepada Kristus yang sanggup menolong dan memberikan solusi bagi setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semuanya hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada, di gereja manapun Tuhan, karena kami ada di sini Tuhan dari beberapa denominasi gereja Tuhan. Seringkali Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat ada selisih paham Tuhan, karena tidak fokus kepada Yesus Kristus, tapi fokus kepada harta, kepada tahta, dan kepada yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan, jika hamba Tuhan dan jemaat Tuhan fokus kepada Yesus, maka semua kesatuan tubuh Kristus akan terjadi Tuhan, sehingga ada sinergi untuk membesarkan kerajaan-Mu di dalam setiap gereja, dimanapun kami beribadah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menolong bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Namun kami tetap percaya Tuhan, bahwa pemimpin yang ada di Indonesia ini adalah hasil doa kami yang Kau dengarkan Tuhan. Namun kami tetap bermohon Bapa, Engkaulah campur tangan dalam setiap kehidupan dan juga kinerja daripada pemimpin-pemimpin di negeri kami ini Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya aparat pemerintah, baik itu tentara, TNI maupun juga kepolisian, semuanya yang ada di pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun sampai ke daerah, sampai ke RW, RT Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami ini adalah bangsa yang Kau berkati. Bangsa negara kami ini adalah bangsa yang kaya Tuhan. Karena itu kami bermohon Kau campur tangan Tuhan, agar Indonesia ini bukan Indonesia yang gelap, tetapi Indonesia ini Tuhan penuh dengan SDM yang sungguh-sungguh bisa mengelola kekayaan negara ini Tuhan. Kiranya biarlah pemuda maupun semua orang-orang yang memiliki SDM yang tulus Tuhan dapat Engkau pakai untuk mengelola bangsa dan negara kami ini menjadi negara yang terang, karena terang Kristus ada di bangsa dan negara kami ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi semua pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat segala persoalan yang ada di dunia ini Tuhan, ada peperangan Tuhan, dimanapun peperangan terjadi Tuhan, semuanya akan menimbulkan korban Tuhan. Kami berdoa biarlah terjadi kedamaian Tuhan, Engkau Allah campur tangan Tuhan, kami hanya dapat memanjatkan doa kami Tuhan buat dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sadari juga semua yang ada hadir pada saat ini Tuhan memiliki segala persoalan, dan juga Tuhan mungkin ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, bahkan juga yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu tadi berkata, jika kami fokus kepada Yesus, Engkau sanggup memberikan 5.000 orang makan Tuhan, bahkan Engkau sanggup Tuhan memberkati Daud Tuhan untuk mengalahkan Goliat jika fokus kepada Tuhan. Biarlah kami semuanya dapat menjadi orang-orang yang tetap berdoa, dan juga kami dapat bergaul dengan Allah, membaca dan merenungkan firman-Mu, dan juga hanya merenungkan firman-Mu, tapi kami percaya dan taat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan.
Terima kasih buat ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Elia. Ya, silakan Pak Leo ya. Doa berkat, nanti mungkin ada ada pertanyaan juga ya. Buat saat ini Bapak yang doa berkatnya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap kami, kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, saya akan sharingkan saat ini. Mungkin ada yang mau bertanya ya.